Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Materi awal pada kelas 7 ya. Jadi silakan anak-anak Ibu simak dan dengarkan baik-baik materi yang akan Ibu jelaskan. Adapun kompetensi yang akan kita capai yaitu KD 3.1 menentukan isi teks deskripsi tentang objek, apakah sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca ataupun yang didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau yang didengar. Dan yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca maupun yang didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning dengan penuh rasa percaya diri, tanggung jawab, dan santun, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri dan jenis teks deskripsi dengan tepat. Nah, yang pertama, ada tidak nih yang ingat apa itu pengertian teks deskripsi? Ya, benar sekali. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan hakikat objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teks deskripsi melukiskan suatu objek secara menyeluruh sehingga pembaca mampu turut melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan objek yang penulis deskripsikan. Jadi, intinya begini anak-anak ibu semua, yang namanya deskripsi itu kita menjelaskan segala sesuatu dengan sangat jelas, dengan sangat detail, sehingga semua orang yang mendengar maupun membaca apa yang kita buat dalam teks deskripsi, orang tersebut seolah-olah dapat melihat dan merasakan apa yang kita tulis. Nah, begitu ya. Contohnya, kita melukiskan tentang sebuah rumah misalnya, atau sebuah pemandangan. Kita merekomendasikan tempat liburan sebuah objek wisata. Lalu kita jabarkan di sana ada kolam renang, ada pemandangan yang indah, ada 4 ayunan, sebelah kirinya ada arena bermain anak, sebelah kanan ada kuliner. Jadi seperti itu. Penjelasannya sedetail-detailnya beserta petunjuk secara jelas. Ciri-cirinya apa, letaknya di mana. Nah, begitu kira-kira ya anak-anak ibu semua. Berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Nah, banyak sekali ciri-ciri teks deskripsi ini Ananda semua. Yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. Misalnya, benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, Nak. Ya, misalnya kita menjelaskan tentang tempat objek wisata. Atau anak-anak Ibu ingin menceritakan tentang suasana. Nah, begini ya. Misalnya kita mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu kita menceritakan kepada orang lain. Saya tadi malam pergi ke rumah nenek, namun tiba-tiba di perjalanan saya melihat sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Lalu saya berhenti. Saya mendengar suara seperti bayi atau anak kecil lagi menangis. Saya menggigil ketakutan. Saya tidak berani mendekat, namun di satu sisi saya ingin tahu apa yang ada di balik itu.
suasana sangat gelap karena cahaya bulan tidak ada sedikit pun. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita menceritakan mencekam seperti itu, orang seolah-olah berada di posisi kita pada saat itu. Nah, itu dia ya. Yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Ini kata kuncinya ya Ananda. Jadi teks deskripsi itu teks yang melibatkan seluruh panca indera. Semakin bagus pendeskripsian kita, semakin mudah orang-orang memahami apa yang kita gambarkan. Yang ketiga, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Ya, kalau kita menceritakan tentang seseorang, berarti harus kita jelaskan secara detail. Hidungnya mancung, matanya sipit, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang, alis matanya tebal, tingginya 165, ramah, cekatan. Dah, begitu ya. Harus secara detail kita menjelaskannya, baik itu ciri-ciri fisik maupun karakteristik orangnya. Nah, berikutnya, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Yang keenam, teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek serinci mungkin. Nah, misalnya kita merincikan taman itu sangat berwarna, bunga-bunganya berwarna merah, kursinya dicat berwarna hijau, itu maksudnya jadi dilengkapi dengan kata-kata perincian atau kata khusus. Berikutnya, teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, Pak Dadang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Ya. Selanjutnya, teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Misalnya, 2 kaos merah, seseorang, siswa rajin, dan lain-lain. Berikutnya, teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu subjek. Misalnya, murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Nah, kata kerja transitif ini juga sudah pernah barangkali anak-anak ibu pelajari ya, itu kata kerja aktif ya, yang nanti bisa dibalik atau diubah menjadi kalimat pasif. Itu yang disebut dengan kata kerja transitif. Berikutnya, jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini banyak ya. Yang pertama ada deskripsi subjektif, yaitu teks yang merupakan teks deskripsi menggambarkan suatu objek berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Jadi benar-benar bersifat subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, deskripsi spasial, yaitu teks deskripsi yang hanya menggunakan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada pengaruh apapun, karena dia bersifat objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan kalau yang tadi, subjektif, itu hanya berdasarkan pandangan orang pribadi atau subjek dia sendiri. Gitu ya, Ananda. Nah, ini ada masih ada berikutnya teks deskripsi imajinatif,
yaitu teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi, sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Jadi imajinasi atau daya hayal seseorang bisa jelas di sana. Gitu ya. Berikutnya, deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek, baik hal maupun orang. Baik hal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenarnya. Baik, Ananda semua, itu adalah jenis-jenis teks deskripsi. Berikut ada sebuah contoh teks deskripsi. Judulnya adalah Rumah Mungilku yang Baru. Sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Rumahku adalah rumah mungil yang berada persis di depan taman. Rumah itu hanya mempunyai luas 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Tidak luas dan juga tidak kecil buatku. Kami memiliki taman kecil di teras depan yang dipenuhi dengan tanaman di pot warna-warni. Setiap tanaman tumbuh subur. Ada tanaman bunga dan buah, bahkan tanaman cabai sudah berbuah banyak. Bagian dalam rumahku pun tidak terlalu luas. Rumahku terdiri atas 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 dapur, ruang makan, dan 1 kamar mandi. Di ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas duduk dan rak buku yang terpajang di dinding. Agar suasananya harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Lantai keramik putih membuat rumah mungil ini tampak luas. Itulah rumah mungilku yang baru. Meski rumah ini baru, tetapi kenangan yang ada di rumah ini masih seperti sama. Masih tetap sama. Disinilah tempatku dan keluarga akan hidup berbahagia bersama. Nah, ini dia contohnya ya. Kira-kira ciri-ciri teks deskripsi tergambar tidak di sini? Ya, kita lihat tadi ciri-cirinya yang mendeskripsikan objek secara jelas. Di sini sudah jelas ya, ada dibuat ukuran, ada dibuat gambaran di dalam rumahnya seperti apa. Nah, kalau dari jenisnya, ini kira-kira termasuk dalam jenis apa? Nah, anak-anak ibu bisa ya, karena di sini yang dibuat adalah rumah mungilku yang baru. Jadi bisa dia termasuk menggambarkan sebuah rumah. Gitu ya, anak-anak ibu semua. Ini contoh teks deskripsi. Jadi apapun itu, Nak, sebenarnya bisa anak-anak ibu buatkan menjadi sebuah teks deskripsi. Yang mana di sini kita harus menjelaskan dengan rinci, sejelas-jelasnya apa yang akan kita tulis. Contohnya lagi, kita ingin menjelaskan tentang teman baru kita di sekolah. Kita bercerita di rumah, ada teman kita yang sangat pintar, sangat baik. Jadi kita menceritakan ke orang tua dengan jelas, saya memiliki teman namanya si A. Dia baik loh Bun, dia selalu membantu saya saat saya tidak memahami materi. Dia baik, tidak pernah marah kalau saya terlalu banyak bertanya, karena dia memang termasuk orang yang pintar. Setiap hari saya selalu pergi berbelanja berbarengan dengan dia. Dia cantik Bu, dia cantik Bun, kulitnya putih bersih, tinggi semampai, alis matanya yang tebal, apalagi ya, perawakan wajahnya yang oriental seperti orang-orang Asia seperti itu ya. Jadi begitu penggambarannya anak-anak ibu, membuat dengan sejelas-jelasnya. Nah, jadi kalau anak-anak ibu bisa
memahami sebuah teks deskripsi, sebenarnya akan paham juga apa isinya, apa ciri-cirinya, dan nanti termasuk jenisnya yang mana, begitu ya. Menurut Ibu, materi ini cukup menarik bagi kita semua, karena sangat bermanfaat. Anak-anak Ibu bisa belajar untuk melihat segala sesuatunya dari segala sudut pandangnya, dari segala sudut aspek, dari segala sisi, agar kita bisa melihat sebuah objek itu secara lengkap dan secara detail. Ya, begitu anak-anak Ibu semua. Barangkali sampai di sini dulu materi kita tentang KD 3.1 ini. Semoga bisa dipahami ya Ananda semua. Nanti akan Ibu bagikan lagi video pembelajaran untuk KD yang selanjutnya. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk belajar. Tetap perkaya diri dengan wawasan yang baru, tingkatkan literasinya dengan membaca apapun ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Demikian Ananda semua, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.